Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudula wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah la ansa an usiyakum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada keluarga besar akhina al-fadil al-habibul mahbub Habib Umar bin Abdullah bin Saleh As-Saggaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pada kesempatan hari ini saya sangat bahagia, sangat gembira dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghadiri akad nikah putra kami. Jadi yang menikah hari ini yaitu Sayyid Syamil Abdurrahman bin Tahir bin Hamid bin Muhsin Al-Hamid adalah keponakan saya. Ayah dari pengantin yaitu Habib Tahir Al-Hamid adalah kakak saya, saudara saya satu ibu, ahlil Jadi saya punya ibu, dan ibu Habib Tahir adalah almarhumah Syarifah Sidah binti Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas. Karenanya ketika akhi Habib Tahir mengabarkan kepada saya bahwa Syamil akan meminang mengajukan khitbah satu perempuan As-Saggaf di Pasuruan, di Pandaan. Saya tanya, As-Saggaf mana? Anaknya siapa? Nah, kemudian disebut anaknya Habib Umar. Habib Umar yang mana? Habib Umar bin Abdullah bin Saleh As-Saggaf. Saya bilang, setahu saya bukan di Pandaan, adanya di Bangil. Tahunya kita di Bangil ya. Nah, ada majelis Rodotus Salaf. Begitu saya tahu yang dilamar adalah putri daripada Habib Umar, saya sampaikan ke akhi Tahir, ya akhir Habib, ya akhir Musahara, saya janji insya Allah saya dengan semua keluarga akan ikut hadir pada acara pernikahan ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun akhi sempat nanya, kan ente nggak boleh keluar kota. Ya pokoknya pala jadi kaki, kaki jadi pala, hadir. Bagaimana caranya ya kawan? Jadi bukan tidak boleh keluar kota, boleh, cuma harus mengajukan permohonan izin dan prosesnya cukup lama, cukup sulit ya kawan. Ala kulli hal kita ajukan izin dan saya mendapatkan izin untuk hadir di sini. Habib Umar ini saudara saya, sahabat saya, kami ini teman seperjuangan sejak lama. Awal saya masuk ke Bangil di tahun 1998. Hadir dari Rodotus Salaf zaman almarhum Habib Abdullah bin Saleh As-Saggaf. Beliaulah dengan almarhum Habib Abdurrahman Bahlega As-Saggaf yang membawa saya keliling di Jawa Timur ini ya ikhwan. Jadi kami sudah kenal lama dan setiap saya ke Jawa Timur selalu saya mampir, saya ketemu, saya bisa dakwah bareng, dakwah bersama, dan hubungan kami sampai saat ini tetap dekat. Bahkan dengan perkawinan ini hubungan akhirnya menjadi hubungan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu saya sampaikan ke Habib Umar, hari ini saya datang tidak sendiri. Jadi bukan ponakan saya saja yang jadi pengantin, saya juga pengantin baru. Nah, jadi pengantin baru juga saya bawa juga Habib Umar. Ada di ibu-ibu sana, saya punya istri saya bawa, 7 putri saya juga saya bawa, 6 menantu juga saya ajak, hanya yang satu sakit, yang satu sedang menyelesaikan ujian S2-nya. Nah, di sini mantu-mantu saya hadir. Di sini ada Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, Ketua Umum DPP FPI yang baru ya, ikhwan. Beliau menantu saya. Kemudian di sini ada Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Ini juga saya punya menantu yang barusan sudah menyampaikan sambutannya.
kemudian masih ada di sini Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, hadir juga bersama kita, juga saya punya menantu. Ada Habib Irfan Al-Idrus, di mana duduknya tadi? Kelihatannya di belakang. Habib Irfan Al-Idrus juga ikut bersama kita. Hari ini mantu kita borong semua ya, jadi saya punya anak 7 putri, 12 cucu, 1 istri. Enggak 2, 1 istri. Saya bawa semua kemari. Kenapa? Karena memang Syamil bukan hanya keponakan saya, sudah seperti anak sendiri. Sejak kecil mainnya memang dalam rumah kita. Sejak kecil akrab dengan putri-putri kita seperti anak sendiri ya, ikhwan. Karena itu begitu Syamil ini menikah, saya ajak semua putri, istri, anak, menantu, dan alhamdulillah semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Syamil bisa menjadi menantu yang baik, bisa menjadi menantu yang sayang, yaitu kepada istrinya, yang hormat berbakti kepada orang tua dan mertuanya, dan mudah-mudahan daripada rumah tangganya diberikan oleh Allah mawaddah warahmah dan menjadi keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat perkawinan untuk kedua mempelai khususnya dan juga untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul aliyyul azim wa baraka rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini luar biasa ya ikhwan. Allah menyatakan wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, yaitu tanda kebesaran Allah yang maha agung, yang maha mulia, maha tinggi, maha suci. Saudara, Allah nyatakan an khalaqalakum, sebagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan bagi kamu min anfusikum, dari jenis diri kamu sendiri, azwaja, pasangan hidup. Kata min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, saudara, itu sudah cukup menunjukkan kepada kita bahwa perkawinan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat Nabi ini adalah dari jenis mereka sendiri, sesama manusia, bukan menikah dengan hewan, saudara. Sengaja ini saya garis bawahi karena ternyata zoofilia itu menikah dengan hewan, kawin dengan hewan ya ikhwan. Ternyata kalau dulu itu menyerang negara-negara barat, hari ini sudah menyerang negeri kita ya ikhwan. Di negeri kita bagaimana kelompok-kelompok liberal sudah berani secara terang-terangan melakukan perkawinan dengan hewan, melakukan perkawinan dengan anjing, dengan kambing. Mereka melakukan perayaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini peringatan buat kita semua, enggak boleh kita biarkan ya ikhwan. Hari ini kita biarkan, maka besok generasi kita akan dirusak oleh mereka, saudara. Makanya Allah nyatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, dari jenis kamu. Kawin dari jenis kamu sesama manusia, bukan kawin dengan hewan. Enggak sampai di situ, azwaja. Allah jadikan pasangan hidup. Kalau Al-Qur'an sudah menyebutkan azwaja, pasangan hidup, berarti di sana antara pria dan wanita, antara jantan dan betina, bukan betina dengan betina, bukan jantan dengan jantan, bukan perkawinan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan seperti yang kita kenal saat ini. Berapa banyak saudara media-media di negeri kita yang dengan sadar dan sengaja ingin merusak umat Islam. Mereka mempropagandakan LGBT, lesbian, saudara. Kemudian di situ LGBTG-nya gay, saudara. Jadi ada lesbi, ada gay, saudara, ada bisex, ada transgender, saudara. Ini semua bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini indah, kita diingetin, ingat ya, sebagai tanda-tanda dari kebesaran Allah. Perkawinan itu dari jenis kamu sendiri, jangan dengan hewan. Azwaja, berpasang-pasangan dong, laki dengan perempuan, betina dengan
jantan. Jangan sejenis, nggak boleh perkawinan sejenis. Nah, untuk apa semua itu? Allah nyatakan litaskunu ilaiha, agar kamu merasa cenderung aman, damai di sisi pendampingmu tadi, di sisi pasanganmu tadi. Ini kata litaskunu ilaiha maknanya luas. Jadi supaya kalau kita menikah sudah sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Supaya hati kita tenang, pikiran kita tenang, jiwa kita tentram, cenderung kepada pasangan hidup kita, litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung, kamu aman, kamu damai di sisi pasangan hidupmu. Subhanallah. Apa sih maksudnya, saudara? Maksudnya tidak lain dan tidak bukan kedamaian zahir dan batin. Karena itu perkawinan bukan hanya persoalan kebutuhan biologis. Perkawinan bukan hanya urusan ranjang di kamar. Perkawinan harus mampu litaskunu ilaiha. Coba bagaimana kamu merasa cenderung kepada pasanganmu, damai, tentram. Artinya yuk kita berbagi kasih, berbagi sayang, berbagi cinta dengan pasangan hidup kita. Yuk kita berbagi suka dan duka. Saudara, kita bersyukur atas kelebihan pasangan kita, dan kita wajib bersabar atas kekurangan pasangan kita, saudara. Litaskunu ilaiha, saling menyimpan rahasia. Jangan menyimpan rahasia ke orang lain, jangan. Simpan rahasia dengan pasangan hidup kita ya ikhwan. Yang tahu semua seluk-beluk hidup kita, yang tahu bagus dan jeleknya kita, karena dia menemani kita di kamar kita. Dia tahu semua kejelekan kita yang orang lain nggak tahu, saudara. Artinya di sini litaskunu ilaiha, jadikan istri itu sebagai teman hidup kita, tempat menyimpan rahasia kita, tempat kita berbagi cerita, tempat kita bercengkerama, tempat kita untuk bergurau. Saudara, banyak bergurau dengan orang lain makruh, bahkan bisa menjadi haram kalau lupa kepada Allah, kecuali bergurau dengan istri ya kawan. Bergurau dengan istri, bercengkerama, bercanda dengan istri, itu merupakan sunnatul anbiya. Subhanallah. Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha artinya apa, saudara? Supaya kita betul-betul cenderung kepada istri kita, zahiran wa batinan. Jadikan istri kita sebagai ratu dalam rumah tangga kita, saudara. Makanya mari kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam tatkala menikah dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, bagaimana beliau memupuk rumah tangga beliau. Walaupun usia beliau dengan Sayyidatuna Khadijah bertahun 15 tahun, saudara, tapi beliau mampu dengan istrinya tercinta menciptakan rumah tangga yang sakinah. Enggak sampai di situ, saudara. Setelah wafatnya Khadijah, kemudian Nabi melakukan poligami, menikahi beberapa wanita. Tapi ada yang menarik, ada 9 wanita, saudara, dimadu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak satu pun rumah tangga Nabi yang berantakan, sudah. Subhanallah. 9 istri dimadu, semua bahagia, semua senang. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam selalu membangun rumah tangganya atas dasar iman takwa kepada Allah. Siapa membangun rumah tangga atas dasar iman takwa kepada Allah, niscaya rumah tangganya akan bahagia, saudara. Maka itu Allah lanjutkan, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi kalau kita sudah litaskunu ilaiha, betul-betul kita jadikan istri kita sebagai ratu rumah tangga kita. Saudara, istri kita bukan untuk dibentak, istri kita bukan untuk dipukuli, istri kita bukan untuk dianiaya, istri kita bukan untuk disakiti, tidak, saudara. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihin bi ihsan. Pegang itu istri secara baik, muasyarahnya harus baik dengan istri. Kalau sudah tidak mampu untuk berbuat baik kepada istri, jangan disakiti. Atau tasrihin bi ihsan, tapi berpisahlah secara baik-baik, kembalikan kepada orang tuanya secara baik-baik. Jangan sekali-kali, saudara, kita jadikan istri bagaikan budak, saudara. Kita siksa, kita aniaya, kita hancurkan zahir batinnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu tidak ada suami di dunia sebaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suami di dunia sehebat Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, saudara. Luar biasa saudara. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam pernah pulang kemalaman, ketok pintu rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, saudara. Sekali ketuk tidak ada sautan, dua kali ketuk tidak ada sautan, tiga kali ketuk dengan memberikan salam tidak ada sautan. Kemudian Nabi bentangkan kain burdahnya, saudara, di halaman daripada rumah Aisyah, saudara. Kemudian Nabi tidur depan pintunya. Tengah malam Nabi bangun alaihi salatu wassalam. Tengah malam Siti Aisyah bangun. Biasanya begitu bangun lihat Nabi ada di sampingnya. Malam itu kok Nabi nggak ada di sampingnya. Ingat, semalam pintu ditutup dari dalam, ya kawan. Kemudian Sayyidatuna Aisyah melongok di luar pintu. Ternyata Nabi sedang tertidur di depan pintunya. Kemudian Siti Aisyah sedih, saudara, menyesal, ya Rasulullah, kenapa kau nggak bangunkan aku? Kenapa nggak kedor aja itu pintu? Bangunkan aku, jangan kau tidur di luar begini. Tapi yang menarik adalah jawaban Nabi, saudara. Ya Aisyah, aku tahu kau sibuk sepanjang hari, kau sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah. Aku nggak sampai hati mengganggu istirahatmu. Subhanallah. Waktu istirahat istri, Nabi nggak mau mengganggunya, saudara. Subhanallah, pantas. 9 istri semua damai, 9 istri semua sakinah. Orang sekarang maaf 2 istri kadang-kadang piring terbang tiap hari. Jangankan 2, istri 1 kadang-kadang meja terbalik. Nah, jujur lagi zaman sekarang, betul. Nah, jadi sekarang yuk mari kita mencontoh kita punya Nabi. Bukan mencontoh poligaminya, mencontoh monogaminya, bukan. Tapi mencontoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau menjadi suami dari seorang wanita, saudara, beliau laksanakan semua kewajibannya sebagai suami. Dan beliau berikan semua hak istrinya tanpa sedikit pun dikurangi. Subhanallah. Bagaimana Nabi membangun rumah tangganya, saudara, dengan iman, dengan takwa, mengajak istrinya untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga rumah tangga beliau selalu sakinah dari awal sampai akhirnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Syamil Abdurrahman, saudara, Allah berikan kekuatan, kita doakan agar mampu dari hari pertamanya saat ini, dari mulai akad nikahnya, agar mampu membangun rumah tangganya dengan iman dan takwa kepada Allah, agar mampu untuk menjalankan segala kewajibannya sebagai suami dan memberikan hak istrinya tanpa dikurangi sedikit pun juga. Hanya saja saya mau pesan baik kepada Syamil maupun kepada istrinya Salamah binti Umar bin Abdullah bin Saleh As-Saggaf. Nah, saya amanatkan kepada beliau berdua untuk siap menjadi hamba yang syukur dan sabar. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana rumah tangga bisa berhasil, bagaimana rumah tangga sakinah, kuncinya cuma syukur, sabar. Nggak ada lagi yang lain, ya kawan. Syukur dengan kelebihan kita punya pasangan. Nah, jadi Syamil punya istri, pasti istrinya banyak punya kelebihan, pasti banyak punya kelebihan. Syukuri kelebihannya. Dan Syamil punya istri, pasti akan ada kekurangannya, saudara. Maka siapkan diri, sabar atas kekurangannya, ya kawan. Begitu juga sebaliknya, Syarifah Salamah, saudara, sekarang mendapatkan suami Syamil Abdurrahman, saudara. Syamil Abdurrahman banyak kelebihannya, saudara. Maka itu syukuri kelebihan yang dimiliki oleh sang suami. Tapi Syamil pasti ada kekurangannya, saudara. Maka itu siaplah sabar atas kekurangan yang dimiliki oleh suami. Dengan syukur, sabar, rumah tangga akan sakinah, insya Allah. Karena maaf Pak Bu ya, memang orang kalau belum kawin semua masih rahasia. Kalau udah kawin semua kebongkar. Kadang-kadang nih orang baru tunangan, apalagi anak muda yang pacaran. Anak muda nih yang pacaran, kalau pacarnya kesandung, oh kenapa kesandung? Aduh kenapa tuh kaki dipijitin ya? Tapi begitu udah kawin lain lagi, begitu kesandung apa dia bilang? Mata lu buta nggak ngeliat batu. Nah jadi beda tuh, beda saudara. Artinya apa? Saat orang masih bertunangan atau mungkin berpacaran haram. Saya bilang berpacaran bukan berarti berpacaran boleh. Saudara, semua kejelekan pasangan tersembunyi, masih menjadi rahasia pribadi. Tapi begitu sudah menikah, semua rahasia akan kebongkar. Kira-kira betul gak? Ya maaf, termasuk yang suka buang angin juga. Begitu nikah kebongkar semua.
Nah, artinya apa di sini? Akan banyak rahasia kita terbongkar dengan istri kita. Maka itu suami istri wajib untuk saling menjaga rahasia, saling menghormati, dan saling bisa berbagi cinta, kasih sayang, suka dan duka, insya Allah. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Habib Umar bin Abdullah As-Saggaf, terima kasih banyak Habib. Antum sudah terima lamaran kita orang sehingga Syamil bisa menjadi menantu antum. Jazakumullahu khairan jaza. Mudah-mudahan Syamil insya Allah bisa menjadi mantu yang baik. Nah, jadi kalau Habib Syamil macam-macam Habib Umar, biar ana yang jewer. Khair insya Allah Syamil akan menjadi mantu yang baik, amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua, dan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Habib Hanif, saya minta maaf khususnya kepada keluarga besar Al-Hamid. Ini keluarga besar Al-Hamid di sini saudara saya semua. Ini yang hadir di sini nih keluarga besar Al-Hamidnya ada, saya punya paman, saya punya keponakan, saya punya sepupu, saya punya keluarga besar Al-Hamid luar biasa banyaknya di Jawa Timur. Tolong minta maaf kalau kali ini saya nggak bisa mampir, karena memang saya diawasi, saya dipantau, saya hadir di sini juga ada petugas yang terus memantau. Ini kira-kira yang diomongin apa? Politik lagi bukan? Saudara, oh semua dipantau ya kawan, tapi nggak apa-apa. Saudara mau dipantau tidak ada urusan, karena kita semua juga dipantau sama Rokib dan Atid 24 jam. Apalagi pantauan-pantauan mereka kita tidak peduli. Yang penting kita tertib, prosedur, kita tidak melanggar aturan, insya Allah. Nah, itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Habib Umar, sekarang sudah menjadi besan saya, keluarga saya, dan mudah-mudahan rumah tangga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, saudara, saya minta sekali lagi kepada Habib Hanif, kepada tim Hadrah, sama-sama kita bawakan semuanya. Mabruk alfa mabruk alaikum mabruk mabruk alfa mabruk yaum zawajik mabruk mabruk alfa mabruk. Tim Hadrah, mabruk mabruk alfa mabruk yaum zawajik mabruk. Selamat hari nikah, semoga dapat berkah. Selamat hari nikah, semoga dapat berkah dari Allah yang Esa, hingga hidup sakinah. semua rame-rame. Mabruk alfa mabruk alaikum mabruk mabruk alfa mabruk alaikum mabruk mabruk alfa mabruk yaum zawajik mabruk. Selamat pernikahan, selamat perkawinan, selamat pernikahan,
itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jazakumullahu khairal jaza. Insyaallah doakan bulan Juli saya sudah bebas murni. Mudah-mudahan setelah bulan Juli saya bisa keliling untuk berdakwah lagi. Insyaallah. Tapi nggak usah khawatir, saudara. Sejak awal dari dulu saya sudah nyatakan, saudara mau di penjara, mau dibebas bersyarat, mau dimanapun berada, dakwah, hisbah, jihad jalan terus ya ikhwan. Kami nggak pernah peduli siapapun jadi presidennya, partai manapun yang menang. Selama keputusannya baik, bagus, sesuai ajaran Islam, kita dukung. Tapi kalau keputusannya merugikan umat Islam, bertentangan dengan syariat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tetap akan kami lawan, walaupun harus mati bersimbah darah. Sudah. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, karena tugas kami para habaib, begitu juga para ulama, para masyaikh adalah satu berdakwah, kedua amar ma'ruf nahi munkar, ketiga berjihad di jalan Allah. Tugas itu akan kita emban sampai ajal menjemput insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairal jaza. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada